Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daivan Hilman. Saya berasal dari Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berpendidikan di UIN Suska Riau. Saya mengambil Fakultas Tabriah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengenal lebih dalam apa itu ragam bahasa, sikap bahasa, serta menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang menurut penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karya teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Di dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku seperti di rumah, pasar, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media terbagi menjadi dua ragam. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan ditandai dengan penggunaan hafal, pengucapan, intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata. Dalam ragam bahasa berdasarkan media memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memerlukan orang kedua. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan ditandai dengan kecermatan menggunakan ejaan dan tanda baca, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, penyusun kalimat, paragraf, dan wacana. Beberapa karakteristik ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersikap objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Yang keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan konsep gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh, jelas struktur bahasanya. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda-tanda baca. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu terdapat ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Ragam bahasa lama lazimnya digunakan dalam penulisan naskah-naskah lama atau kuno. Ragam ini perlu dipahami oleh orang-orang yang ingin mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu. Ragam bahasa baru ditandai dengan penggunaan kata-kata baru, ejaan yang disempurnakan, mengekspresikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan komunikasi terbagi berdasarkan pada sarana komunikasinya. Ragam-ragam tersebut adalah ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato, ragam bahasa tulis, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa berita. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan media penggunaan. Ragam bahasa berdasarkan media penggunaan memiliki dua ragam. Yang pertama, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan kerangka rujukan norma bahasa. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang ditandai dengan ciri-ciri menyimpang dari norma ragam baku. Selanjutnya, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian aturan atau kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Adapun ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh, adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain.
Kita memasuki ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis memiliki 3. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis, metodis, dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan hasil penelitian. Yang kedua, bersifat metodis dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku dan formal. Bahasanya bersifat lugas agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda. Karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan untuk tugas meresum pelajaran serta persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah terdiri dari 1. Paper atau karya tulis, 2. Praskripsi, ketiga skripsi, 4. Tesis, 5. Disertasi. Karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian terdiri dari 1. Makalah seminar, 2. Laporan hasil penelitian, ketiga jurnal penelitian. Selanjutnya, karya semi ilmiah. Semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menjanjikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, didukung oleh fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya atau sebuah penulisan. Selanjutnya, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Ditulis bahasanya biasanya konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan populer. Karya non-ilmiah bersifat 1. Emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Kedua, persuasif, penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir membaca dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif, pendapat pribadi sebagai menyatir dan subjektif. Yang keempat, kritik dapat didukung bukti. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, yang selalu memperhatikan norma bahasa. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif harus, yang pertama, mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, memenuhi unsur penting kalimat. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Yang keempat, gramatikal. Yang kelima, rasional. Keenam, efisien. Yang ketujuh, tidak ambigu. Kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selang waktu yang berjalan, penggunaan bahasa Indonesia dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal, dikarenakan datangnya penduduk luar negeri ke dalam negeri yang membaur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahasa yang digunakan remaja pada saat ini diantaranya adalah bahasa prokem atau bahasa gaul, bahasa asing dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya, dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor dari luar dan faktor dari dalam. Penggunaan bahasa gaul, asing maupun bahasa daerah di kalangan remaja menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga dan akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebangsaan nasional. Mungkin itu saja yang sahabat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.